Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran ibu pagi ini. Baik, bertemu lagi dengan Bu Evi. Hari ini kita akan belajar muatan PKN, judul hak dan tanggung jawab seorang anak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa dan kalian siapkan alat-alat tulisnya. Baik, kita mulai saja ya. Oke, yang pertama, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak ia lahir. Jadi ketika kita lahir di dunia, kita sudah mempunyai hak yang harus kita dapatkan. Nah, apa saja itu? Kita lihat ya, ini contoh hak anak di rumah. Nah, kalian sebagai anak di rumah juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, contohnya adalah mendapatkan makan dan minum, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini maksudnya kalian mendapatkan pakaian, mendapatkan uang jajan, dan mendapatkan keperluan sehari-hari ya. Kemudian mendapatkan akses kesehatan, misalnya kalau lagi sakit, kalian langsung diberi obat atau dibawa ke dokter. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan saat belajar. Nah, mendapatkan pendidikan dan bimbingan saat belajar ini misalnya kalian disekolahkan atau ketika belajar di rumah kalian dibimbing oleh orang tua. Yang ketujuh, mendapatkan rasa aman dan nyaman saat di rumah. Mendapatkan waktu untuk bermain di rumah. Nah, ini ya, waktu bermain di rumah itu kalian boleh bermain, tapi ingat, tidak boleh lupa waktu ya. Jadi kalau bermain itu adalah hak kalian, tapi kalian juga harus tahu kalau selain bermain kalian punya kewajiban atau tanggung jawab yang lain ya. Kemudian yang kesembilan, mendapatkan perlakuan yang adil dari semua anggota keluarga. Oke, itu adalah contoh hak anak di rumah. Kita lihat contoh hak anak di sekolah. Nah, ini contoh hak anak di sekolah adalah kalian sebagai seorang siswa di sekolah, kalian berhak untuk mendapatkan mendapatkan pengajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, misalnya kursi, meja, kelas, fasilitas olahraga, kantin, dan lain-lain. Mendapatkan perlindungan, bermain saat jam istirahat. Nah, ini lihat ya, bermain saat jam istirahat, bukan bermain saat belajar ya. Belajar dengan aman dan nyaman di sekolah, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian kita lihat lagi contoh hak anak di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Apa saja itu? Yang pertama, mendapatkan perlindungan, memperoleh rasa aman saat berada di lingkungan sekitar, bermain di lingkungan yang bersih, dapat bermain dengan teman yang ada di lingkungan tempat tinggal, dapat menggunakan fasilitas umum yang ada di lingkungan tempat tinggal. Ini misalnya lapangan olahraga atau tempat ibadah dan lain-lain ya. Serta ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Contohnya misalnya kalau ada kegiatan 17 Agustus, ada perlombaan, kalian berhak untuk ikut serta. Nah, itu adalah contoh hak di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kita lihat selanjutnya. Selain ada hak, kita juga sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab ya. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap tingkah laku dan perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kita lihat sekarang bentuk-bentuk tanggung jawab itu. Apa hubungan antara hak dan tanggung jawab? Nah, kita lihat hubungannya ya. Setelah kamu mendapatkan hak kamu sebagai seorang anak, maka kamu juga
punya tanggung jawab. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, misalnya ketika kalian mendapatkan hak makan dan minum, nah, kalian mempunyai tanggung jawab. Yang pertama itu adalah menghabiskan makanan dan minuman tersebut yang sudah disediakan orang tua kalian. Kemudian tanggung jawab kalian yang lain adalah dengan membereskan peralatan makan yang sudah kalian gunakan. Misalnya dengan mencucinya, mencuci piring dan gelas yang telah kamu pakai. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, pada saat bermain. Nah, ini hak bermain ya. Pada saat kalian bermain, kalian punya tanggung jawab. Yang pertama itu adalah ingat waktu. Jadi ketika bermain, kalian juga ingat waktu. Jadi waktu di rumah, di sekolah, atau di masyarakat itu tidak dihabiskan untuk bermain saja, tapi kalian juga ingat untuk belajar, untuk beribadah, dan kemudian setelah selesai bermain, kalian juga punya tanggung jawab untuk membereskan lagi mainan yang telah kalian pakai. Contohnya, kalau kalian main bola, jangan lupa untuk menyimpan bola itu kembali. Atau ketika kalian bermainan mobil-mobilan, kalian jangan lupa untuk membereskan dan menyimpan mainan kalian kembali. Nah, seperti itu ya contoh hubungan antara hak dan tanggung jawab. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pagi ini. Semoga kalian dapat mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan. Jika kalian belum paham, kalian boleh membaca buku LKS kalian atau buku paket, atau juga mengulang video ini kembali. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.